Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku sekalian. Kebenaran hari ini berjudul Tidak Menghormati Tuhan. Dalam percakapan dengan ular, Hawa telah mengubah firman Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 firman Allah mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hawa mengubah firman Allah tersebut dengan menambahi kata raba. Dalam teks Ibraninya, raba itu nagai, ditambah kata raba, bahwa tidak boleh meraba. Nggak ada kata raba kok ditambah-tambahi. Pertanyaannya adalah mengapa Hawa mengubah firman yang Elohim Yahweh sampaikan? Ya, bisa saja karena Hawa mendengar ular telah mengubah apa yang Allah katakan, sehingga tanpa disadari Hawa pun tertular perbuatan ular tersebut. Hawa pun tertular. Ular berkata, pasti kamu tidak boleh makan buah di taman ini, bukan? Loh, kan itu juga mengubah sebenarnya. Ya jelas mengubah. Nah, Hawa ikut-ikutan itu, tertular. Mestinya Hawa tidak membuka ruang dialog dengan oknum setan. Ruang dialog merupakan celah iblis mendapat kesempatan untuk merasuki hidup manusia. Mestinya Hawa tidak memberikan respon sama sekali terhadap setan. Sejatinya prinsip yang harus ditegakkan adalah bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Titik. Tidak perlu ada pertimbangan apapun dan percakapan apapun, saudaraku. Mestinya dengan membuka ruang dialog dengan setan berarti Hawa memberi penghargaan kepada setan. Dan hal ini berarti membuat Hawa tidak bermartabat. Setan adalah musuh Allah, pemberontak yang tidak pantas dihargai sama sekali. Orang yang melakukan perbuatan seturut dengan keinginan setan atau bertentangan dengan kehendak Allah berarti membuat dirinya tidak bermartabat. Itu juga berarti menghargai setan. Manusia yang membuka pintu dialog dengan setan adalah manusia yang tidak mempermuliakan Allah. Manusia yang membuka pintu dialog dengan setan adalah manusia yang tidak mempermuliakan Allah atau tidak menghormati Allah. Membuka pintu dialog dengan setan itu berarti tidak menghormati Allah. Saudaraku, sebaliknya mempermuliakan itu berarti menghargai atau memberi nilai tinggi. Jadi kalau mempermuliakan Allah berarti memberi nilai tinggi Allah. Orang yang mempermuliakan Allah tidak akan memberi penghargaan sedikit pun kepada kuasa gelap. Itu juga berarti tidak memberi ruangan sekecil apapun kepada segala sesuatu yang tidak membuat nama Tuhan dihargai atau nama Tuhan dimuliakan. Ini juga berarti bahwa persahabatan dengan dunia dan persahabatan dengan orang yang tidak takut akan Allah juga berarti sikap tidak menghormati Allah. Kita bisa berteman dengan semua orang, tapi kalau sampai bersahabat lalu sampai sharing perasaan, itu bahaya loh saudara. Bahaya. Nah memang intensitas persahabatan itu relatif tapi jangan sampai membuat kita tertulari spirit yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Setan adalah oknum yang berusaha agar manusia tidak menghormati atau tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah. Itu setan, itu oknum yang berusaha supaya manusia tidak menghargai dan tidak menghormati Allah. Dalam Lukas pasal 4 ayat 5-8 dikemukakan mengenai kisah Yesus yang dibawa oleh iblis ke tempat tinggi agar Yesus mengingini keindahan dunia, di mana dengan cara demikian Yesus tidak menyembah Allah Bapaknya dan tidak berbakti kepadanya. Di Lukas pasal 4 ayat 5-8 tertulis demikian. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata
iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan mencobai Yesus agar Yesus mengingini keindahan dunia. Dengan cara demikian Yesus tidak menghargai Allah Bapa atau Yesus tidak menyembah Allah Bapaknya dan tidak berbakti kepadanya. Nah, dari sejak Yesus memilih murid-muridnya, Yesus sudah menyatakan bahwa salah satu muridnya adalah iblis. Ya, maksudnya adalah bahwa salah satu dari muridnya akan terbujuk untuk menuruti keinginan setan yang sama dengan kerasukan setan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat pembacaan Lukas 4:5-8 tadi, itu kan jelas ya, setan mencobai Yesus agar Yesus mengingini keindahan dunia. Dengan cara demikian Yesus tidak menghargai Allah Bapa atau tidak menyembah Allah Bapa dan tidak berbakti kepadanya. Tapi Yesus tetap pada sikapnya yang tegas harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepadanya saja orang harus berbakti. Nah, Yesus memiliki murid-murid yang salah satu di antaranya akan kerasukan setan, dan itu Yesus ketahui karena yang pertama Yesus tentu membaca Alkitab. Mazmur pasal 41 ayat yang ke-9, dan Yesus mengemukakan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-18 bahwa ada salah satu dari muridnya itu, dan akhirnya Yesus tahu itu Yudas. Nah, Yudas ternyata, saudaraku, kerasukan iblis. Karena apa? Karena Yudas terbiasa mencuri uang. Dia terlena dengan percintaan dunia. Nah, iblis sebenarnya juga mau menjatuhkan Yesus dengan percintaan dunia itu, tapi Yesus menolak. Nah, Yudas menjual gurunya dengan 30 keping perak, maksudnya agar ya dia dapat uang dan sekaligus dia akan segera melihat bagaimana Yesus menunjukkan keperkasaannya di depan orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan orang-orang Romawi dan segera jadi raja. Tapi ternyata memang luar biasa ya saudara, Yesus tetap setia. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ular kepada Hawa itu sama seperti tindakan menabur benih yang dapat merusak kehidupan. Menabur benih yang jahat. Taburan yang jahat itu membuat seseorang bisa kerasukan setan. Dan benih itu membuat orang tidak menghormati, tidak menghargai Allah. Bahaya sekali, saudaraku. Jadi kita itu dalam pergaulan, dalam hidup harus sangat berhati-hati. Jangan kemasukan filosofi dunia sampai akhirnya kita tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah seperti setan atau iblis itu. Kita harus sungguh-sungguh sangat berhati-hati agar jangan menjadi orang yang tidak menghormati Allah. Menghormati Allah hal yang mutlak. Tuhan memberkati saudara. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.